Pertama, orang tuh berasa masuk ke industri kreatif tuh terkesan bebas. Karena dari yang harus kerja 8 jam dipikir bebas. Bebas itu akhirnya memberikan suatu dinamika tersendiri. Iya. Dan alhasil orang pun akhirnya nggak bisa konsisten. Terhadap stigma negatif terhadap industri kreatif itu emang harus kerja based on mood. Aduh, itu gue dimarahin dulu tuh sama guru gue. Jadi gue punya guru nulis. Waktu itu gue cerita ke dia, Mas kok bisa nulisnya rajin banget nulis dan bisa bikin terus tulisan. Padahal kita kan kadang nggak mood ya gitu. Terus dia bilang ke gue, Radit jangan kalau jadi penulis nggak boleh cengeng, dia bilang. Wah itu nohok banget buat gue. Karena berarti selama ini gue cengeng. Kalau nulis gue harus di tempat yang gelap. Kalau nulis gue harus dengerin lagu. Ini aplikasinya buat kegiatan kreatif lain lah ya. Kalau ngelukis, kalau nulis, kalau apa. Jadi omongan dia itu benar-benar nusuk banget. Dan gue nggak mau menganggap diri gue cengeng. Nulis hanya bisa, sebuah seni itu hanya bisa keluar dengan kondisi-kondisi tertentu. Seperti mood yang baik gitu. Itu gara-gara dia. Setelah itu gue bisa nulis di dalam mobil, lagi gerak gue bisa nulis. Gue pernah nulis di Singapura, studio IMAX baru buka saat itu. Gue di dalam studio IMAX, gue nonton film kurang seru buat gue. Gue pergi ke A1, buka laptop, gue nulis, gue nulis, bisa gue. Sampai hari ini gue bisa, gue di HP bisa, di kertas bisa, di tisu bisa. Jadi gue nggak percaya yang namanya mood. Saya gampang ya nyalahin mood dibanding nyalahin kita kan. Karena aku tidak salah, aku tidak bisa nulis karena bukan salahku, salah mood. Paling enak nyalahin yang lain dibanding diri kan. Jadi ketika kita udah bisa bebasin itu, produktivitas pasti akan jauh lebih naik sih gitu.